Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratuli Baresa dari AKT 23A, NPM 23412042. Di sini saya akan membahas mengenai penutupan buku dan penyesuaian kembali. Penutupan pembukuan. Buku besar berisi sejumlah akun yang dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu akun real dan akun nominal. Akun-akun real yang terdiri dari akun aset, kewajiban, dan modal adalah akun-akun yang akan dilakukan dalam neraca. Saldo akhir periode akun-akun itu akan dibawa ke periode berikutnya. Ini berarti bahwa saldo akhir suatu akun real akan menjadi saldo awal periode akuntansi berikutnya. Akun-akun real disebut juga akun permanen. Akun nominal yang berupa akun-akun pendapatan dan beban merupakan akun pembantu modal. Akun nominal diperlukan untuk menampung pencatatan transaksi, pendapatan, dan beban. Kedua kelompok transaksi ini akan berpengaruh terhadap modal perusahaan. Akan tetapi, apabila transaksi pendapatan dan beban dicatat langsung pada akun modal, maka perusahaan akan kehilangan informasi yang rinci mengenai penyebab perubahan modal. Bagaimana kita ketahui, informasi mengenai pendapatan dan beban sangat diperlukan oleh manajemen dan para pemakaian laporan keuangan lainnya. Akun-akun pendapatan dapat dan beban disebut pula akun sementara. Jurnal penutup. Jurnal yang dibuat untuk memindahkan saldo-saldo akun sementara, akun-akun nominal, dan akun prime disebut juga jurnal penutup. Tujuan jurnal penutup yaitu yang pertama untuk menutup saldo-saldo yang terdapat dalam semua akun sementara. Dengan demikian, pada periode berikutnya, semua akun sementara akan dimulai dengan saldo 0. Yang kedua, agar saldo akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode, yaitu saldo setelah menghitung laba rugi dan pengambilan price pada periode yang bersangkutan. Penutupan pembukuan biasanya dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, menutup semua akun pendapatan dengan memindahkan saldo setiap akun pendapatan ke akun laba rugi. Yang kedua, menutup semua akun beban dengan memindahkan saldo setiap akun beban ke akun rugi laba. Yang ketiga, menutup akun rugi laba dengan memindahkan saldo akun tersebut ke akun modal. Yang keempat, menutup akun price jika ada dengan memindahkan saldo akun tersebut ke akun modal. Mengakhiri buku besar pada periode angka-angka rupiah yang terdapat pada sisi debit dan sisi kredit, semua akun buku besar dijumlahkan, dan setelah jurnal penutup dibukukan, maka akun-akun nominal akan seimbang, seperti hal yang akun nominal pada akhir periode, angka-angka terdapat pada kedua sisi akun real harus dijumlahkan. Namun, akun real tidak perlu ditutup, karena saldo akun real akan dibawa ke periode berikutnya. Pada akhir periode akuntansi, saldo akun real digunakan untuk menyeimbangkan akun, dan pada awal periode berikutnya, selisih tersebut akan dipakai untuk menunjukkan saldo awal akun real yang bersangkutan. Neraca saldo setelah penutupan buku. Setelah selesai penutupan buku, perlu diadakan pengujian untuk memeriksa kebenaran dan keseimbangan jumlah debit dan jumlah kredit dengan cara membuat neraca saldo setelah penutupan buku, yaitu suatu daftar yang berisi saldo-saldo akun besar, buku besar, setelah perusahaan melakukan penutupan buku. Setelah perusahaan melakukan penutupan buku, maka semua akun nominal akan bersaldo 0. Yang masih mempunyai saldo hanyalah akun-akun real. Oleh karena itu, neraca saldo yang disusun setelah penutupan buku hanya berisi akun real. Pengujian dilakukan dengan membandingkan data yang tercantum dalam neraca saldo setelah penutupan buku dengan neraca yang disusun dari neraca laju. Akun dan jumlah saldo yang tercantum dalam neraca saldo setelah penutupan buku. Apabila tidak sama, berarti telah terjadi kesalahan yang harus dicari penyebabnya dan diadakan koreksi yang diperlukan. Jurnal penyesuaian kembali. Setelah laporan keuangan disusun dan jurnal penutup dicatat serta dibukukan, pada awal tahun buku berikutnya, sebelum mulai dengan pencatatan transaksi pada tahun buku yang baru, perusahaan kadang-kadang merasa perlu untuk melakukan penyesuaian kembali akan beberapa jurnal penyesuaian yang telah terjadi buatnya pada akhir tahun yang lalu. Jurnal yang dibuat untuk tujuan ini disebut dengan jurnal penyesuaian kembali atau jurnal kembali, karena perbaikan dan perkreditan merupakan kebalikan dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Jurnal penyesuaian kembali berisi nama akun dan jumlah rupiah yang sama dengan jurnal penyesuaian yang bersangkutan. Akan tetapi, posisinya terbalik. Pembukuan jurnal penyesuaian kembali
tidak merupakan keharusan. Tujuan pembuatan jurnal ini hanya sekedar untuk menyederhanakan pembuatan jurnal yang bersangkutan pada tahun berikutnya. Pembuatan jurnal penyesuaian kembali hanya akan bermanfaat jika perusahaan membuat jurnal penyesuaian yang banyak jumlahnya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.